Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem operasi multi-user single tasking Novel Network yang beranggotakan 9 orang, diantaranya saya sendiri dari Zulkifli Purnamadina, Ipa Atifah, Indra Maulana, Rio Aji Wijayanto, Oki Muhammad Fauji, Febi Alia Fahra, Muhammad Ramdan Sadikin, Agus Syahril Mubarok, Agus Haris. Lanjut saja ke materinya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Multi-user single tasking. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya resources dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user binware. Sistem operasi multi-user single tasking adalah satu komputer bisa digunakan oleh banyak pengguna, tetapi setiap pengguna hanya dapat menjalankan satu aplikasi atau program di satu waktu. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Agus Haris. Kepada Agus Haris, saya silahkan. Saya Agus Haris. Di sini saya akan melanjutkan materi multi-user single tasking. Kelompok kami mengambil contoh yaitu Novel Network. Novel Network adalah sebuah sistem operasi jaringan multi-user single tasking yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat berbasiskan tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Network telah digantikan oleh Open Enterprise Server atau bisa disingkat yaitu OES, yaitu pada Maret 2005. Untuk versi terakhir dari network, yaitu hingga April 2007 adalah versi 6.5, support pada PAC 6, yang identik dengan OES Network Kernel, support PAC 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Novel Network. Novel Network mulai dikembangkan pada era 1984, di mana pada saat ini sistem jaringan komputer sudah mulai berkembang dan banyak digunakan. Pada tahun 1984, IBM, sebuah perusahaan komputer raksasa, melakukan validasi terhadap produk sistem operasi jaringan ini, sehingga banyak digunakan. Novel Network memungkinkan sharing kapasitas disk dengan menggunakan Novel Network Volume. Hal ini kemudian bisa dimanfaatkan bagi para pengguna komputer yang memiliki sistem operasi MS sampai DOS untuk melakukan beberapa fungsi pekerjaan. Salah satu fungsi dari Novel Network kalau itu adalah melakukan pencetakan dokumen. User atau klien bisa berbagai printer ketika sudah masuk ke data software network ini. Saya Agus Syahril Mubarok. Di sini saya akan menyampaikan interface atau tampilan dari Novel Network. Di sini ada Network versi 3, di mana masih menggunakan MS-DOS sebagai tampilannya atau command line interface. Namun di versi terakhir dia sudah ada tampilan graphic user interface. Selanjutnya kita akan melihatnya. Di sini sedang proses booting untuk sistem operasi networknya. Kita tunggu. Nah, sudah masuk di desktop Novel Network versi 6.5, support package 6.
Sini kita disediakan untuk install produk yang disupport di versi ini. Namun kita tidak akan menginstalnya. Saya akan buka console log. Console log ini mirip dengan terminal atau CMD. Di sini ada juga SMC, aplikasi server manajemen konsol, untuk memanajemen server via graphic user interface. Ini kita harus login dulu. Di sini ada web server ya. Kita bisa setting port, database, connection. Kita bisa grup, sertifikat. Kita bisa monitoring servernya. Ini juga ada program dan utility. Di sini console log untuk melihat logging dari sistem operasi. Kemudian ada ini, kita bisa edit background dari tampilan desktop. Ini kita juga bisa setting environment, driver yang dibutuhkan atau yang di setup di desktop ini. Kita bisa lihat sistem konsolnya. Kita juga bisa buka remote manager ya. Di sini untuk remote server. Bisa login dan kita bisa lihat servernya, diagnosis dari server. Kita bisa lihat mengecek atau monitoring kesehatan dari server. Kita bisa lihat profile dari servernya. Kemudian kita bisa memanage servernya lewat graphic user interface. Ini ada konfigurasi TCP/IP. Kita bisa memanajemen IP address, alamat IP yang connect di server. Kita juga bisa memanage aplikasi yang ada di network server ini. Kita bisa setup network transfer protocol. Oh iya, di network server ini bisa langsung mensupport Java atau hal-hal program yang berjalan di GPM.
tidak seperti Microsoft Server yang tidak langsung menyediakan Java atau aplikasi yang berjalan di JVM. Dengan tampilan GUI di versi ini, kita tidak perlu berpusing lagi dengan tampilan MS-DOS seperti tampilan di versi 3 tadi. Di sini kita bisa browsing juga. Kita bisa shutdown. Nah, mungkin itu tampilan dari Novell NetWare versi 6.5. Saya, Febi Alia Fahra, akan melanjutkan materi mengenai fase awal dari Novell NetWare. Di sini terdapat 3 fase awal dari Novell NetWare, yaitu yang pertama ada Novell NetWare 286 2X. Versi NetWare ini meluncur pada tahun 1986, yang mana ditujukan untuk penggunaan pada CPU seri 80286. NetWare versi ini berjalan pada sistem operasi DOS dan dapat bekerja pada 8 atau 16 bit network adapter. Yang kedua yaitu Novell NetWare 3X. Pada tahun 1990, NetWare sudah mampu mendukung penggunaan network 32 bit dan sudah tidak menggunakan limit memori sebesar 16 MB lagi seperti versi sebelumnya. Selain itu, NetWare 3X juga lebih mudah untuk diinstal dan juga memiliki tambahan fitur yaitu fitur antivirus. Yang terakhir yaitu Novell NetWare 4X. Versi ini diluncurkan pada tahun 1993 yang mana diperkenalkan sebagai Network Directory Services atau bisa disingkat NDS, yang juga dikenal dengan nama Novell Directory Services. Versi ini mengenalkan fitur-fitur yang lebih baik lagi, seperti penambahan tools dan juga fitur dan adanya NASI atau Network Asynchronous Services Interface. Baik, selanjutnya fase pertengahan, Novell NetWare OS 2. Pada tahun 1993, Novell NetWare meluncurkan versi NetWare OS 2 yang ditujukan untuk pengguna IBM OS 2 di dalam komputer. Ketika IBM mulai memperkenalkan OS 2 32 bit, yang mana mendukung TCP/IP, IPX, SPX, dan juga NetBIOS, maka NetWare pun semakin memiliki banyak fitur yang lebih lengkap karena mampu terhubung pada beberapa protokol jaringan. Kemudian Novell NetWare 4.1.x. Pada tahun 1996, Novell NetWare meluncurkan versi 4.1.x yang sudah mendukung sistem operasi Windows yang aman, membuat NetWare menjadi jauh lebih mudah untuk digunakan, diinstal, dan juga dapat bekerja lebih cepat. NetWare versi ini juga kompatibel dengan TCP/IP dan juga browser Netscape. Kemudian Novell NetWare 5.x. Pada tahun 1998, NetWare mulai merubah protokol mereka dari IPX SPX menjadi TCP/IP karena tuntutan pasar, sehingga dapat memuaskan kebutuhan para penggunanya. Selain itu, NetWare juga diberi tambahan UI atau Graphic User Interface
sehingga menjadi semakin ramah terhadap usernya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah fase akhir. Yang pertama, Novell Network 6.0. Pada era milenium, yaitu tahun 2001, Novell meluncurkan Network 6.0. Versi Network 6.0 ini memungkinkan user dapat melakukan koneksi secara terbatas yang mendukung klaster sebanyak 32 node. Dan yang kedua, Novell Network 6.5. Perkembangan network masih berlanjut pada tahun 2003. Pada saat itu, Network 6.5 diluncurkan dengan tambahan produk dan fitur open source seperti PHP, MySQL, dan juga OpenSSH. Versi ini juga mendukung banyak sekali perubahan, seperti password yang universal, dukungan terhadap ISCSI, NXBit, dan masih banyak lagi. Versi 6.5 yang masih digunakan saat ini merupakan versi 6.5 SP8 yang diluncurkan pada bulan Mei tahun 2009. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada yang akan melanjutkan. Saya Muhammad Ramdan Sadikin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kelebihannya. Yang pertama, sebagai software jaringan. Yang kedua, kecepatan komunikasi antar PC dalam sebuah local area network. Yang ketiga, manajemen jaringannya mudah. Yang keempat, perangkat besar, space disk atau memori, hanya pada komputer yang digunakan sebagai server. Yang kelima, Novell Directory Service, NDS, sudah teruji di pasar. Yang keenam, implementasi Java Network memberikan pendekatan terdistribusi terhadap aplikasi. Sementara itu, Microsoft tidak melibatkan Java. Yang ketujuh, Network 5 telah dioptimalkan dengan sistem operasi jaringan, NOS, yang berjalan dan mengelola layanan jaringan dan berbagai lingkungan jaringan. Yang kedelapan, berkat pendekatan penuh Novell Network 5 ke server, layanan, dan administrasi ke desktop. Begitu laporan IDC, produk ini 56% lebih murah dibanding biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki Windows NT. Yang kesembilan, Network 5 membawa skalabilitas ke tingkat yang lebih tinggi dengan fitur seperti Novell Store Service yang mendukung sistem file dengan ukuran nyaris tak terbatas. Dan Microsoft Windows NT tidak menyediakan direktori sejati, membutuhkan hardware dan investasi software yang lebih besar, dan membutuhkan anggaran IS yang lebih besar untuk mengakomodasi Windows NT server yang terus meningkat. Dan untuk selanjutnya, saya Ipa Hatipah. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dari multi-user single tasking. Dalam hal ini yaitu Novell Network. Yang pertama, berbasis DOS atau Disk Operating System, yang menjadikan mode operasinya itu tidak grafis. Kedua, di awal-awal fase Novell ini memang sangat berjaya dalam hal jaringan karena relatif lebih murah dan tidak adanya kompetitor. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kemampuan Microsoft dalam hal networking ternyata lebih bagus lagi dibanding dengan Novell. Yang ketiga yaitu, jika memang hanya sebatas print file sharing saja, banyak perangkat ataupun software yang mempunyai kemampuan seperti itu, seperti FTP server ataupun storage network sejenis Maxtor. Yang keempat, software bawaan di storage network memang tidak secerdas server Novell, walaupun fungsinya sama, karena sistem operasi sudah ada di server tersebut, sedangkan storage tanpa sistem operasi. Selanjutnya, dari fungsi generik dari server Novell sendiri,
hanyalah sebagai penyedia basis data. Sedangkan yang melakukan komputasi justru ada di klien, bukan di server. Nah, fungsi seperti itu saat ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan. Dan tentunya kalah jauh dengan Microsoft. Meskipun dari segi biaya Microsoft lebih mahal. Dan yang terakhir, sudah waktunya memang untuk berimigrasi ke SUSE Linux. Yang saat ini juga sudah dibeli oleh Novell Network. Karena akan memegang kendali pada jaringan juga pada desktopnya. Bedanya dengan Novell yang hanya memegang kendali pada sisi server, sedangkan pada klien tidak ada. Sehingga dengan mudah diambil oleh Microsoft. Hal ini menjadi kekurangan Novell, yaitu harus tergantung pada third party. Jadi pada intinya, Novell Network ini kekurangannya yaitu mereka tidak mampu bersaing dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga mereka kalah dengan kompetitornya seperti Microsoft yang lebih mengikuti perkembangan zaman dan sekarang lebih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi si Novell Network ini tidak melakukan pembaharuan. Ya meskipun Microsoft ini lebih relatif mahal, tapi karena lebih memenuhi kebutuhan kita dalam hal pekerjaan misalnya, ya kenapa tidak gitu. Jadi pada intinya Novell Network ini atau di bawah sedikit dari Microsoft atau Microsoft lebih unggul karena dirasa lebih memenuhi kebutuhan kita dalam istilahnya dalam keadaan sekarang gitu. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai multi-user single tasking. Kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan ilmunya bisa dapat diambil dan kelompok kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian materi atau dalam video ini ada kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.